Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Garasi Mahes. Kali ini kita akan membuat video mengenai servis aki ya. Jadi kendala yang dapat kita lihat apabila akinya bermasalah, seperti contoh ini unit Pacific Vertex ya. Ini kita hidupkan, displaynya akan seperti ini. Jadi baterainya ini berkedip-kedip seperti ini ya, dan dicas dia tidak mau dicas ya, tidak mau mengisi ya. Jadi ini salah satu indikasi baterainya ini bermasalah. Jadi biasanya kalau baterainya seperti ini, kalau selnya masih bagus, dia memang kalau dicas pakai charger bawaannya dia tidak bisa, jadi harus dicas satu persatu akinya. Jadi digabung seperti ini nggak bisa. Tapi pada faktanya kalau untuk yang kebanyakan, rata-rata kalau akinya bermasalah seperti ini, itu satu saat dipakai atau digunakan baterainya sudah habis, dipaksa sampai sehabis-habisnya itu bisa terjadi seperti ini. Atau lama tidak dipakai, kabelnya semuanya menyambung seperti ini. Jadi walaupun pada saat kita matikan dia penuh, lama kelamaan dia akan habis. Jadi tidak bagus juga kalau terlalu lama didiamkan, tapi kabelnya semua menyambung seperti ini ya. Jadi disarankan kalau lama tidak dipakai, alangkah baiknya semuanya kalau bisa dicabut semua, dari kabelnya ini semua dilepas semua ya, jangan di paralel seperti ini. Jadi ini kasusnya dia tidak bisa di charge. Ini kita satu-satu kita charge. Kalau dia bisa di charge, dia di sini. Nah, ini masih bisa di charge. Berarti ini selnya masih bagus, tinggal kita charge aja satu persatu sampai nanti ada indikator, pakai indikator baterai testernya dia menyala, berarti dia sudah bisa di charge pakai charger aslinya. Nah, coba yang satunya, merah ke merah, hitam ke hitam. Dia bisa juga. Satu lagi ini. Nah, ini bisa. Satu lagi. Nah, ini bisa semua. Nah, tapi yang kalau baterainya juga yang lain tidak bisa di charge seperti ini kasusnya yang seperti ini lebih parah dibanding yang tadi ya. Tapi ini tidak bisa di charge pakai charger bawaannya. Kalau yang ini dia tidak muncul sama sekali ya. Merah ke merah, hitam ke hitam. Awas. Ini sudah kita sambungkan tapi dia tidak mau di charge. Nah, indikator charge-nya tidak mau. Yang lainnya juga sama ya, sudah kita cek. Ini tidak. Jadi ini kondisinya lebih parah dibanding yang ini ya. Jadi ini harus kita bongkar dan kita isi aki lagi untuk menghidupkan sel-selnya. Oke teman-teman, jadi untuk kasus pedal listrik Vertex tadi, akinya selnya masih bagus, hanya saja pada saat dicas dia tidak bisa mengisi ya, karena akinya sudah drop semua. Jadi part-partnya semua sudah drop. Jadi cara perbaikannya kita harus lepas akinya satu persatu dan kita charger satu persatu. Jadi tidak bisa digabung. Jadi kita lepaskan satu persatu seperti ini secara bergantian. Nanti apabila sudah terisi, jadi baterainya nanti kita akan cek melalui indikator alat baterai seperti ini. Kalau sudah terisi, lampu di sini akan menyala apakah low, middle atau full. Jadi kalau sudah menyala low atau middle pun itu sudah bisa kita gabungkan lagi ke 4 baterai dan kita charger melalui charger bawaan sepeda listrik tersebut.
Ini tahap proses pengisian baterai per baterai ini, berhubung alat kita hanya 3 ya, alat charger eksternal kita hanya 3, jadi kita charger ke 3 baterai dulu, nanti satunya kita akan menyusul ya. Nah, nanti kita akan kasih lihat setelah keempat baterai ini terisi semua ya, nanti kita akan gabung semua di sini. Ikuti terus video kita. Nih teman-teman, apabila kurang lebih ini sudah kita charger kurang lebih sudah 5 menit ya, tapi kalau tadi awalnya tidak ada muncul sama sekali ya. Nah, ini kita hidupkan pakai indikator baterai. Seperti ini dia oke-nya dia muncul, namun indikator isi baterainya low, middle, fullnya tidak menyala. Nah, jadi kita harus tambahkan lagi. Jadi syaratnya nih, kalau mau digabungkan menjadi 4 baterai, harus lampu indikator low, middle, full ini salah satunya harus menyala ya. Jadi ini kurang charger, jadi dayanya kurang terisi. Jadi kita isi lagi ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kalau baterainya sudah siap di charger, dia indikator baterai ini pakai baterai tester seperti ini ya. Tadi kan dia lampunya hanya muncul di oke saja, jadi low atau middle atau fullnya tidak muncul ya. Nah, syaratnya kalau mau digabungkan harus muncul salah satu nih, jadi dia baru bisa mengisi ya. Kalau kita mau digabungin ke sepeda listriknya langsung ya, ini ya teman-teman ya. Nih, tapi ini baru muncul low-nya, jadi jangan terburu-buru dicabut. Kurang lebih tambahkan 5 menit ke depan baru kita bisa gabungkan ke aki-aki yang lain, ke sepeda listriknya langsung. Nah, ini berarti sudah bisa di charger ya. Maksud saya bisa di charger langsung ke sepedanya. Ini tandanya nih. Lanjutan dari kemarin ya, karena kemarin kesorean jadi kita lanjut hari ini. Nah, jadi kalau aki itu sudah siap dipasang dipasang ke sepeda listriknya, jadi disatuin 4 jadi 1 itu, syaratnya harus kalau kemarin kan cuma indikator lampu oke aja yang menyala. Nah, ini harus indikator isi baterainya harus menyala seperti ini ya. Ini walaupun low dia nih, berarti di dalam aki ini dia sudah terisi, strumnya sudah ada. Jadi ini siap dipasang ya. Dia harus ada nih. Kalau nggak low, middle, full ya harus ada. Ini lagi tahap pengisian semua. Sebentar lagi mungkin sudah terisi semua. Sepertinya sudah terisi, jadi kita coba buka ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita pakai alat tester baterai seperti ini, kita teskan satu persatu. Nah, ini sudah bisa ya, sudah muncul indikator low. Nah, ini sudah bisa dipasang sambil dirakit. Kita bongkar lagi yang ini ya. Kurang lebih sudah 15 menit kita charge, 15-20 menit lah. Ini sudah bisa juga. Lalu kita cas lagi, kita sambung. Dan ini juga langsung kita cek juga. Dia semua sudah terisi ya, walaupun low sudah terisi. Kalau biasanya kalau yang belum terisi itu cuma muncul lampunya indikator oke saja. Nah, kalau ininya nggak menyala berarti belum bisa digabung ya. Ini gabung lagi deh. Mana ini sini? Nyangkut deh.
Lagi voltasenya turun. Harus segera ya dipasang, takutnya nanti voltasenya turun sendiri. Jadi dia salah satu saja aki yang voltasenya turun dia tidak bisa di charge ya. Satu saja yang sudah turun dia nggak bisa di charge. Jadi harusnya semuanya harus terisi semua walaupun sedikit ya. Jadi pasangnya harus cepat. Nah, ini posisi aki sudah terpasang ya, sudah terisi dengan baik. Jadi kalau kemarin dia posisi kendalanya awalnya dia nggak bisa ngisi. Jadi indikator chargernya selalu warna hijau ya. Jadi itu menandakan sepeda listriknya tidak mau mengisi. Jadi ini sekarang akinya sudah bisa dipakai. Jadi indikatornya sudah bisa menyala. Nah, jadi kalau teman-teman punya kendala seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, akinya bisa diperbaiki dengan cara di jumper saja. Lain dengan aki yang keempat aki ini. Jadi keempat aki ini dia tidak bisa di charger satu persatu. Jadi ini ada selnya yang mungkin rusak atau gimana. Jadi kita harus perbaikinya dengan cara mengisi air aki. Nanti kita kasih lihat tahap-tahapnya ya. Jadi ini penyakitnya berbeda, sama-sama tidak bisa dipakai tapi penyakitnya berbeda dan cara penanganannya pun beda ya. Jadi kalau untuk penanganan yang ini agak mudah, tinggal dilepas satu persatu, di charger satu persatu dengan charger eksternal. Kalau dengan charger ini tidak bisa, jadi satu persatu seperti ini ya. Oke teman-teman, lanjut ke permasalahan aki yang lain ya. Jadi ini kasusnya berbeda, sama-sama tidak bisa dipakai, tapi kalau yang tadi bisa digunakan dengan charger eksternal ya. Ini coba kita lihat ya, apakah bisa dicas atau tidak ya. Oke. Kalau dia bisa dicas, indikator chargernya dia akan menyala seperti ini ya. Ini kita coba charge ya. Nih, dia tidak menyala. Jadi dia walaupun di charge dengan menggunakan charger eksternal seperti ini, dia tidak bisa. Dia tidak bisa naik voltasenya. Sama, keempatnya juga penyakitnya sama. Ini kalau saya bilang ini mungkin sudah terlalu lama tidak dipakai. Jadi kabelnya semua menyatu. Jadi baterainya drop. Jadi dia turun, voltasenya turun jauh. Jadi sama sekali tidak tersisa voltasenya. Nah, dan maka indikator ini pun dia tidak ada, tidak menyala. Jadi semuanya nihil ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba tegangan voltasenya menggunakan avometer. Mana avometer digital ya. Kita coba ya, kita lihat teman-teman ya. Dia ada tegangan tapi dia tidak sampai 12 volt. Normalnya dia 12 volt ya. Ini hanya kurang lebih 5 volt. Hanya 5 volt, setengahnya mungkin 5 sampai 6 volt ya. Semuanya sama, tegangannya turun semua. Ada yang sampai 4 volt malah. Jadi ini tahap awal, kinya kita buka semua. Karetnya kita buka semua,
kita contoh satu aja dulu ya. Kita contohkan satu aja karena penanganannya juga sama semua. Jadi kita ambil contoh satu saja buat teman-teman, apabila terjadi kendala yang sama bisa dicontoh. Jadi ini kita buka semua. Awalnya ini ada cover. Jadi kita buka covernya dan karet ini kita buka semua. Ini masing-masing lubang ini dia bertegangan 2 volt. Jadi ada 6 ini, jadi 2 kali 6 dia 12 volt. Jadi satu lubang ini dia bertegangan 2 volt. Untuk memperbaiki aki yang sudah tidak bisa diisi baik melalui charger sepeda listrik langsung ataupun charger eksternal seperti yang kita pakai saat ini, itu caranya cukup kita buka koper atas aki dan karet-karetnya kita isi dengan air zur yang berwarna merah ya, bukan yang berwarna biru. Jadi kita isi semua lubang yang ada di sini. Jadi masing-masing lubang ini bertegangan 2 volt. Jadi ada 6 lubang, berarti 2 kali 6 dia 12 volt. Jadi kita coba tes ya. Ini dia tidak bisa mengecas, jadi indikator chargernya tidak menyala. Nah, kita coba strum satu persatu seperti ini. Kita coba strum, yang positif tetap berada di positif dan yang negatifnya kita masukin ke lubang satu persatu seperti ini. Nanti apabila dia mengeluarkan gelembung, itu tandanya voltase ini bisa diisi ya, masih bisa dipakai. Kita tunggu. Kita tambah sedikit airnya, airnya sudah berkurang. Ini dia keluar gelembung dan indikatornya menyala, indikator chargernya dia menyala. Bentar ya, kita masukkan lagi. Tuh, ya berarti tandanya ini bisa diperbaiki. Tengok sini, lihat sini. Ini sudah bisa hidup dan bisa diisi strom. Kita pindah ke lubang selanjutnya. Ini dia ke samping ya. Kita sedot agar tidak terlalu banyak. Nah, dia sudah mengeluarkan gelembung. Sedot. Ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah kita bisa lihat ya, ini sudah menyala semua. Kita coba lagi satu persatu lagi ya. Lubang pertama dia voltasenya besar nih, 4 ampere ya, 4 ampere ke atas. Lubang kedua dia lebih besar lagi, 5 sampai 5 ampere. Lubang ketiga dia agak mengecil sedikit, 2 ampere. Ini 2 ampere juga sampai 2 ampere setrumnya. Ini lubang ketiga agak mengecil sedikit, 1,5, tapi dia tetap indikator chargernya dia hidup, nyala ya. Dan lubang terakhir tadi yang agak lama ya, menunggunya ini alhamdulillah sudah juga bisa hidup, dia dari 0,6 sekarang. Nah, ini lampunya juga sudah mulai menyala walaupun agak redup. Nah, kita coba strom lagi. Nih teman-teman, ini tandanya akinya bisa di charge dengan sempurna. Tanda indikatornya menyala seperti ini. Nah teman-teman, berarti ini tandanya akinya sudah mulai bekerja, sudah bisa diisi strom. Nah, jadi perlakuannya sama seperti ketiga aki yang lainnya. Jadi pertama-tama kita harus isi dengan air zur yang berwarna merah ya. Ingat ya, yang berwarna merah seperti ini. Jangan salah aki, karena jenis aki ada 2.
Yang pertama biru sama yang merah. Kalau biru itu untuk menambah, kalau ini untuk mengisi. Jadi kan aki kering ini tidak ada airnya, jadi kita isi dengan air zur yang berwarna merah, bukan yang berwarna biru. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial perbaikan aki kita untuk saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu saja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Green.